Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Kristus, Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Hari ini adalah ibadah yang khusus sekali karena kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan selamat datang dalam ibadah bersama GP Kris Kelapa Gading. Sebelum kita masuk dalam persekutuan lewat Zoom, kita akan nikmati ibadah kita terlebih dahulu melalui channel YouTube ini. Saya percaya setiap kita telah mempersiapkan diri kita untuk memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Saya ajak semua jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Dan mari kita mengambil waktu untuk saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, jemaat silakan duduk kembali. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul berkata demikian. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Hari ini kita memperingati sebuah kegenapan karya Allah yang luar biasa. Kita punya Allah yang mau lahir, dia mau mati buat setiap kita. Dia bangkit, dia naik ke sorga, dan kelak dia akan datang kembali menjemput kita semua umat kepunyaannya. Besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia namamu. layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab
besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalan. Kami memuji Engkau Raja segala raja, Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia namamu. layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa, sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. layaklah segala bangsa. Saya Jumat makin berdiri. Layaklah segala bangsa, sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. layak disembah. Layak disembah, layak Kami memuji Engkau Allah yang kudus, yang layak untuk kami sembah. Karena Engkau Allah Tritunggal, Engkau Allah yang lahir, Engkau Allah yang mati, Engkau Allah yang bangkit. Dan hari ini kami memperingati kenaikan-Mu ke sorga, menyediakan tempat buat setiap kami umat-Mu yang percaya kepadamu. Dengan suatu iman kepastian bahwa Yesus akan datang kembali menjemput kami semua umat kepunyaannya. Sungguh besar dan ajaib karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bukan hanya sebuah catatan sejarah, tapi kami percaya keselamatan itu sungguh nyata bekerja di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami datang dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kami percaya kami siap memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan pengharapan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah kami pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan percaya bahwa karya Tuhan sungguh besar dan ajaib buat setiap kita. Pertanyaannya, apa yang bisa kita buat untuk membalas semua kasih setia Tuhan dalam hidup kita? Tentunya tiada lain tiada bukan selain bersyukur kepadanya. Menjadikan hidup kita semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Bersyukurlah. Naikkan pujian ini dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya, berlindung padanya. Sorak-sorai Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Naikkan
pujian ini sekali lagi. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. katakan syukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Katakan sama-sama. Bersyukurlah. Amin. Puji nama Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat kita masing-masing. Kita patut bersyukur karena kita punya Allah yang luar biasa, yang besar dan ajaib semua karya dalam hidup kita. Yohanes 14 ayat 15 sampai 18 berkata demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Yesus naik ke sorga, bukan meninggalkan kita, tapi justru Dia menjanjikan penolong, yaitu Roh Kudus yang diam dalam kita dan akan terus menyertai kita sepanjang kehidupan kita. Kita makin percaya firman Tuhan dengan tema Allah Tritunggal pada bulan ini berkaitan dengan peristiwa besar ini. Dan bukan hanya sebagai pengajaran teori semata, tapi kita percaya ada peranan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Karena kita percaya kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Hanya Dia yang sanggup memulihkan segala sesuatu. Hanya Dia yang sanggup menjawab semua doa-doa kita. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Hanya dalam Tuhan. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan, kami perlu Kau, keajaiban-Mu. Kami butuhkan
Kami perlu Kau Tuhan. Dengan pujian ini sebagai seruan hati kita di hadapan Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kasih sejati hanya dalam Kristus. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Engkau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan. Kami tak dapat jalan sendiri Tuhan. Tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Karena hanya Kau yang menjadi jawaban bagi setiap kami. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempat kami berharap Tuhan. Tidak ada yang lain. Tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Tuhan, kami bersyukur kepadamu kalau hari ini kami boleh terus merenungkan akan kebenaran-Mu. Dan kami tahu bahwa di dalam kebenaran firman-Mu inilah terdapat jawaban atas segala masalah hidup kami. Bab Engkaulah jawaban Tuhan atas segala persoalan. Karena itu kami makin kenal Tuhan, maka kami akan makin menemukan solusi atas kehidupan kami. Karena itu kami memerlukan Engkau setiap saat, setiap jam, setiap hari. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Nyatakan isi hati-Mu bagi kami ya Allah. Dan nyatakan juga kehendak dan rencana-Mu yang agung itu. Terlebih khusus diri-Mu, Allah Tritunggal yang ingin kami kenal. Tuhan,
wahyukanlah kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami semakin mengenal siapakah Bapa, siapakah Anak, dan siapakah Roh Kudus. Berkati hamba-Mu dan kami semua yang duduk mendengarkan. Biar Tuhan berbicara dan Roh Kudus menuntun kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik saudara-saudara sekalian, mari kita membaca dua bagian dari Alkitab. Yang pertama Matius 28 ayat 19, satu ayat yang sangat terkenal. Dan juga 2 Korintus 13 ayat 13. Ini juga memiliki karakteristik kalimat ayat yang hampir sama, yang selalu kita dengar pada saat ibadah. Saya akan membacakan Matius 28 ayat 19 lebih dulu. Demikian firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lalu yang kedua yang juga sama dengan itu, 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Saudara-saudara, minggu lalu kita sudah belajar tentang relasi kasih di dalam Allah Tritunggal. Di sana kita belajar bahwa Allah Bapa mengasihi Allah Anak, Allah Anak mengasihi Roh Kudus, dan juga sebaliknya. Karena Allah berkata di dalam ayat 2 Yohanes mengatakan bahwa Allah itu adalah kasih. Maka para teolog dengan sepakat menyebutkan bahwa ketika Allah dikatakan adalah kasih, maka itu menunjukkan, mengindikasikan bahwa Allah Tritunggal kita adalah memiliki sifat yang jamak. Karena itu kasih mesti ada di dalamnya. Kasih membutuhkan subjek dan objek. Kasih membutuhkan pribadi yang jamak. Sehingga kasih itu bisa dipraktekkan di antara pribadi dan pribadi itu. Nah inilah yang menjadi keunikan daripada doktrin Allah Tritunggal. Berbeda dengan monoteisme mutlak yang pernah saya katakan. Sebab kalau dia cuma tunggal dan satu pribadi, maka dia tidak akan ada relasi dan juga tidak ada kasih. Bagaimana mungkin dia berelasi dengan dirinya sendiri? Bagaimana mungkin dia mempraktikkan kasih dengan dirinya sendiri? Karena itu Allah yang diajarkan oleh Alkitab itu berbeda dengan monoteisme mutlak yang seperti yang saya telah sampaikan. Nah hari ini kita akan lihat seri yang ketiga. Pertanyaannya adalah siapa saja pribadi-pribadi atau oknum-oknum di dalam Allah Tritunggal itu. Nanti yang kedua kita akan lihat bagaimana kaitan dan hubungan Allah Tritunggal itu di dalam peranan mereka masing-masing. Mari kita lihat dulu yang pertama, pribadi-pribadi Allah Tritunggal. Tadi dari bacaan kita dikatakan bahwa ada nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kemudian 2 Korintus juga mengatakan Yesus Kristus, kemudian kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus. Jadi dalam formula atau formulasi doa berkat yang selalu kita dengar di dalam ibadah-ibadah kita, selalu muncul 3 pribadi ini. 3 pribadi yang enggak terpisahkan ya. Ya, 3 pribadi ini tidak bisa dilepaskan dan selalu disejajarkan. Nah pertanyaannya begini, siapakah Allah Bapa itu? Siapakah Allah Anak itu? Dan siapakah Allah Roh Kudus itu? Mari kita lihat secara singkat. Yang pertama Allah Bapa. Allah Bapa adalah pribadi pertama yang tercantum di dalam Allah Tritunggal. Nah pribadi Allah Bapa ini sering disebut sebagai sang perencana. Dialah yang merencanakan segala sesuatu. Dia disebut perencana agung. Dan keilahian kealahannya sebagai Allah Bapa sudah tidak diragukan lagi dan sudah tidak dipersoalkan lagi. Karena begitu banyak ayat di dalam Alkitab yang menjelaskan siapakah Allah Bapa ini. Bahkan Yesus sendiri dalam perjanjian baru berkali-kali menyebutkan bahwa sang Bapa itu adalah Allah. Yesus sendiri yang berkata demikian. Lalu Matius 6 ayat 26 berkata, Bapakmu di surga
itu seringkali diparalelkan dengan atau disamakan dengan Allah di surga. Jadi waktu Yesus bilang Bapa di surga, Allah di surga, itu menunjuk pada satu pribadi, yaitu Allah Bapa yang ada di surga. Lalu Yesus juga sering memakai kata Allah dan sekaligus memakai kata Bapa, seringkali ditukar, ya, dipakai secara berganti-gantian. Ya, kadang memakai Allah, kadang memakai Bapa. Nah, dua kata ini sering dipakai dengan tukar tempat gitu ya. Dan itu berkali-kali dalam ayat Alkitab yang kita bisa temukan. Nah, semua ini menunjukkan bahwa Allah Bapa adalah salah satu pribadi yang pertama di dalam Allah Tritunggal. Nah, sekarang kita lihat Allah Anak. Allah Anak adalah salah satu pribadi atau disebut pribadi kedua di dalam Allah Tritunggal. Ya, dia dikenal sebagai Yesus Kristus, ya, seperti di dalam Perjanjian Baru. Nah, pribadi atau oknum Allah Anak ini juga sering disebut sebagai Sang Pelaksana. Kalau tadi Allah Bapa, dia adalah Sang Perencana. Sekarang Allah Anak, dia disebut sebagai Sang Pelaksana. Kalau ini perencana, ini pelaksana. Kalau ini yang merencanakan, maka ini yang melaksanakan. Saudara lihat perbedaannya luar biasa. Nah, bagaimana dengan kealahan dan keilahiannya? Saudara, di dalam perjalanan sejarah kekristenan di dunia ini, seringkali ketuhanannya, kealahannya, keilahiannya diragukan, bahkan diserang berkali-kali. Ya, ada banyak orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena setelah kita membaca Alkitab, memang Yesus tidak pernah menyatakan akulah Allah dan sembahlah aku. Yesus gak pernah menyatakan secara terang-terangan bahwa akulah Allah dan sembahlah aku. Ya, paling Yesus mengatakan menurut kata orang siapakah aku? Menurut kamu siapakah aku? Selalu demikian. Dia tidak pernah terus terang aku adalah Allah, maka itu sembahlah aku, gak pernah. Tapi walaupun dia tidak pernah mengaku secara terang-terangan sebagai Allah atau pribadi Allah Tritunggal yang kedua, itu bukan berarti dia bukan Allah. Karena kalau kita membaca di dalam Alkitab, ada puluhan ayat yang akhirnya menunjukkan bahwa Sang Anak ini adalah Allah yang setara dengan Bapa. Ini terjelas sekali dalam Alkitab. Karena itu saudara, kita misalnya menemukan dua ayat yang sangat sering dipakai, yang sangat sering dikutip. Yohanes 1 ayat 1 misalnya, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dia adalah bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan sebelum dunia dijadikan. Dan dia adalah Allah sendiri. Berarti ini pribadi yang kedua daripada Allah Bapa, Allah Tritunggal. Lalu ayat yang kedua yang sangat sering juga dikutip adalah Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara, kata rupa itu dalam bahasa Yunani disebut morphe. Morphe itu adalah gambar rupa, ya. Nah, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa Allah Anak serupa dengan Allah Bapa. Atau Allah Anak setara dengan Allah Bapa. Atau Allah Anak sehakikat dasar sama dengan Allah Bapa. Sehingga dia disebut dia adalah Allah. Jadi walaupun dia tidak mengaku secara terus terang bahwa akulah Allah, tapi ratusan ayat, puluhan ayat yang menyatakan bahwa dia Allah. Saudara, Yesus sendiri mengaku berkali-kali yang mengatakan bahwa aku dan Bapa satu. Ya, aku dan Bapa satu. Dia berkali-kali mengatakan demikian. Dia mengatakan aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Saya mau tanya, mungkinkah manusia biasa bersatu dengan Allah Bapa? Gak mungkin. Mungkinkah manusia biasa seperti saya, lalu saya berkata aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku? Tidak mungkin. Kecuali itu persekutuan secara ilahi antara tiga pribadi ini. Bahkan Yesus juga menyebutkan bahwa malaikat Allah adalah malaikatnya juga. Kalau Yesus bilang malaikat Allah adalah malaikatnya juga, berarti dia adalah Allah. Dia juga mengatakan bahwa kerajaan Allah adalah kerajaannya juga. Kalau dia menyebutkan kerajaan adalah kerajaannya,
maka dia berarti adalah Allah itu juga. Saudara, ini suatu hal yang menarik. Selanjutnya kita lihat, dia juga mengakui bahwa orang-orang pilihan Allah juga diberikan sebagai miliknya. Saudara bisa temukan itu. Semua orang percaya dia yang diberikan, yang menjadi milik Allah. Tapi juga diberikan kepada Yesus sebagai miliknya. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Selanjutnya juga berkali-kali mengampuni dosa manusia ketika dia melayani. Saudara, tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Allah, bukan? Kita setuju enggak dengan monoteisme yang dipahami oleh orang Yahudi sejak awal? Bahwa hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Karena itu ketika ada manusia mengaku bisa mengampuni dosa, mereka marah. Tapi kenapa Yesus mengampuni dosa? Pembohongkah dia? Pendustakah dia? Tidak. Dia mengampuni dosa berkali-kali ketika dia melayani. Karena dia adalah Allah. Ini pernyataan-pernyataan yang secara tidak langsung yang menyebutkan bahwa Yesus adalah Allah. Kemudian dia juga berkuasa menghakimi dunia dan memerintah seluruh dunia. Banyak ayat yang mencatatkan demikian. Dia berkuasa atas penyakit, dia berkuasa atas iblis dan setan. Segala yang hidup, alam semesta dan atas kematian. Saudara tahu ketika dia membangkitkan Lazarus. Siapa yang bisa membangkitkan dari kematian kalau bukan Allah? Dia yang memberi hidup, dia yang bisa mengambil, bukan? Kemudian kita juga melihat Yesus memiliki sifat-sifat ilahi. Ada begitu banyak ayat yang menyebutkan bahwa dia kekal, dia maha hadir, dia maha tahu, dia maha kuasa, dia maha suci, dia tidak berubah. Ini sifat yang dikenakan kepada Yesus. Masihkah kita meragukan bahwa dia adalah pribadi Allah Tritunggal? Selanjutnya nama-nama ilahi juga dikenakan kepada Yesus. Dia disebut Allah, dia disebut Raja atas segala Raja, Tuhan atas segala Tuhan. Siapa manusia yang memiliki gelar ya keilahian seperti ini? Kalau bukan adalah Allah sendiri. Semua pengakuan Alkitab sepanjang perjanjian lama dan perjanjian baru menyebutkan keberadaan Kristus sebagai Allah dan pribadi daripada Allah Tritunggal. Dan apa yang dilakukan Yesus selama 3,5 tahun melayani di dunia juga menyatakan bahwa dia adalah representasi daripada Allah Tritunggal itu. Jadi kita nggak akan ragu lagi kalau kita mengenal siapa dia. Sekarang kita lihat pribadi yang ketiga, yaitu Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus adalah pribadi yang ketiga daripada Allah Tritunggal. Dan Allah Roh Kudus adalah pribadi yang sering disebut sebagai Sang Pemelihara. Saya ingin kaitkan kembali. Kalau tadi Bapa disebut sebagai Sang Perencana, Allah Anak disebut sebagai Sang Pelaksana. Sekarang Allah Roh Kudus disebut sebagai Sang Pemelihara. Di sini merencanakan keselamatan, di sini melaksanakan keselamatan, di sini memelihara orang-orang yang sudah diselamatkan. Saya bersyukur punya Roh Kudus, pribadi Allah yang ketiga. Kenapa? Karena oleh dia kita dipelihara, bukan? Kita di follow up sama dia, dipimpin secara spesifik, dibawa kepada Tuhan, di follow up sampai akhirnya kita ketemu Tuhan di surga. Saudara, kita bisa melihat bagaimana tiga pribadi ini begitu luar biasa. Kita juga bisa menemukan bukti-bukti dalam Alkitab yang berbicara tentang bahwa Roh Kudus itu adalah seorang pribadi. Walaupun ada ajaran yang mengatakan bahwa Roh Kudus bukanlah salah satu pribadi. Mereka anggap bahwa Roh Kudus itu semacam kuasa yang keluar dari Allah dan datang ke dunia ini. Itu bukan pribadi tapi semacam kuasa. Saudara, ini adalah ajaran yang salah, yang tidak sesuai firman Tuhan. Ajaran yang diajarkan oleh Alkitab bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Dia adalah pribadi yang sama dengan Bapa, dengan Anak, dan dia adalah pribadi ketiga. Dari mana kita bisa temukan? Dalam bentuk keberadaannya. Roh Kudus punya sistem berpikirnya sendiri. Roh Kudus punya perasaannya sendiri. Roh Kudus punya kehendaknya sendiri. Lalu melalui karya-karyanya kita bisa lihat bahwa dia mengajar, Roh Kudus memimpin, Roh Kudus juga memerintah. Dia juga berkata-kata kepada orang-orang yang dia pimpin. Lalu ada bukti lain.
bahwa Roh Kudus juga bisa ditipu sebagai seorang pribadi. Dia juga bisa ditipu, dia bisa ditentang, dia bisa dihina, bisa dihujat, dan bisa didukakan. Maka itu adalah dosa kita, bukan? Mendukakan Roh Kudus. Masih ingat Ananias dan Sapira yang mendustai Roh Kudus? Ini semua menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah satu pribadi. Dia pribadi Allah Tritunggal yang ketiga. Lalu dari keilahiannya kita sudah gak ragukan lagi. Dia bahkan memiliki nama-nama ilahi sama seperti Kristus. Dia dikatakan bahwa dia adalah Roh Kristus, Roh kebenaran, Roh yang kekal, Roh kemuliaan, Roh kekudusan. Lalu ia juga memiliki sifat-sifat pribadi sama seperti Kristus. Maha tahu, maha hadir, maha kuasa, bersifat kekal dan memberi hidup. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Dia juga melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti terlibat dalam penciptaan. Mengilhami firman Tuhan sehingga terbentuk Alkitab kita. Melahirbarukan seseorang yang percaya. Meyakinkan orang percaya. Menginsapkan akan dosa. Dan memberi penghiburan. Dan menyucikan atau menguduskan seseorang. Jadi di sini kita melihat begitu banyak bukti-bukti Alkitab. Dan itu memberitahu kita bahwa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu setara. Mereka memiliki esensi yang sama, yaitu adalah Allah. Tapi mereka adalah tiga pribadi yang berbeda. Nah saudara-saudara, karena itu kalau kita sudah belajar seperti ini, dan merenungkan firman Tuhan yang sudah dituliskan bagi kita, maka kebenaran tentang Allah Tritunggal ada satu doktrin yang tak terbantahkan. Ya, karena itu kita mesti menyembah Allah Tritunggal. Ya, satu esensi tiga pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jika ada orang mengajarkan pribadi yang berbeda dari tiga pribadi ini, maka itu pasti ajaran yang keliru. Ya, kalau ada orang mengajarkan Kristus lebih rendah dari Bapa, itu pasti salah. Kalau ada yang mengajarkan Roh Kudus bukan pribadi tapi dia semacam kuasa, itu pasti salah. Ya. Jadi semua ini adalah ajaran Alkitab dan tidak akan ada yang bisa membantah. Jadi hanya ada satu konsep, tiga pribadi dalam satu esensi. Sekarang kita lihat bagian yang kedua. Bagaimana peranan ketiga pribadi Allah Tritunggal ini, saudara? Kita akan lihat ini bahwa Allah Tritunggal di dalam formulasi doa berkat tadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam formulasi baptisan juga sama ya. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selalu disejajarkan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, maka pikiran saya begini. Seandainya salah satu pribadi itu bukan Allah, maka Alkitab pasti tidak mensejajarkannya dengan dua pribadi yang lain. Betul tidak? Seandainya salah satu bukan Allah, maka Alkitab pasti akan mencoret salah satu. Dan tidak akan pernah disejajarkan dalam formulasi baptisan dan juga tidak pernah akan disejajarkan dengan formulasi doa berkat. Nah sekarang kita lihat bagaimana peranan tiga pribadi Allah Tritunggal ini di seputar ya kenaikan Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya kita lihat dulu bahwa kalau dikaitkan dengan wahyu, maka tadi saya sudah katakan ya di dalam kalau dikaitkan dengan keselamatan, dengan keselamatan dulu. Kalau dikaitkan dengan keselamatan, tadi saya sudah katakan, Allah Bapa itu disebut perencana, maka Allah Anak disebut sebagai pelaksana, dan Allah Roh Kudus disebut sebagai pemelihara. Sekarang kalau dikaitkan dengan wahyu, ya kita tahu wahyu, Tuhan mewahyukan dirinya, ya kita nggak akan bisa kenal Tuhan kalau Tuhan tidak mewahyukan dirinya. Nah kalau dikaitkan dengan wahyu, maka Allah Bapa disebut yang dinyatakan. Ingat ya kalimatnya, yang dinyatakan. Lalu Allah Anak disebut sebagai yang menyatakan. Lalu Allah Roh Kudus disebut sebagai yang memungkinkan penyataan. Ini kalimat yang berbeda Bapak Ibu. Ya, Allah Bapa adalah yang dinyatakan. Artinya Allah Bapa ini mau menyatakan diri kepada manusia lewat wahyu umum, lewat wahyu khusus. Kita tahu ya. Lalu Allah Anak adalah yang menyatakan. Kalau Allah Anak gak turun ke dunia dan menjadi manusia, saya mau kasih tahu, saya dan saudara mau 1 juta tahun lagi
gak akan kenal siapa Allah. Kita mungkin hanya bisa melihat melalui langit, laut, dan udara bahwa ada sang pencipta, tapi siapa dia kita gak akan tahu. Tapi begitu sang yang menyatakan turun ke dunia yang dikenal dengan Yesus, maka melalui yang menyatakan ini kita baru tahu siapa Allah yang benar. Kalau kita bisa kenal Tuhan melalui Yesus, ini satu pengetahuan yang luar biasa. Banyak orang gak punya pengetahuan dan pengenalan ini, bukan. Karena mereka tidak menerima yang menyatakan. Dia menyatakannya bagi kita kebenaran Allah yang hakiki, yang begitu kekal mulia itu. Melalui dia yang telah menjadi manusia, bukan. Lalu yang ketiga, yaitu Roh Kudus, Allah Roh Kudus, yang memungkinkan penyataan. Jadi Roh Kudus selalu bekerja sama dengan Allah Anak. Ketika dia menyatakan Bapa atau Allah Bapa, maka Roh Kudus bekerja di dalam hati seseorang, mempersiapkan dia untuk menerima penyataan itu. Nah, di sini kita melihat suatu hal yang luar biasa. Nah, sekarang kita lihat sehubungan dengan kenaikan Yesus di sorga, ada beberapa perkataan Yesus yang menarik luar biasa, yang di dalam perkataan itu muncul Allah Bapa, muncul Allah Anak, dan muncul Allah Roh Kudus. Yang pertama itu Yohanes 17 ayat 4. Yohanes 17 ayat 4 dia berkata begini, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Saudara, ini adalah ucapan Yesus. Kita tahu ya, Yesus berkata, aku telah mempermuliakan engkau, engkaunya itu huruf besar. Itu siapa? Itu Allah Bapa. Ya, mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan apa? Menyelesaikan pekerjaan yang Allah Bapa berikan kepada Allah Anak. Jadi dari ayat ini kita melihat, sekali lagi ayat ini menyatakan bahwa Allah Bapa adalah perencana. Dia yang memberikan pekerjaan kepada Kristus. Oke? Allah Bapa dinyatakan dalam ayat ini sebagai pelaksana, sebagai perencana. Dialah yang mengutus Yesus ke dunia dengan satu pekerjaan, yaitu pekerjaan keselamatan. Ya. Lalu yang kedua dari ayat itu, ini juga menyatakan bahwa Allah Anak itu pelaksana. Yesus berkata, Aku telah menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan. Ini kan kayak orang yang pergi kerja ya, di bos suruh ya. Itu proyek jembatan kamu bangun ya. Lalu si pemborong ini kerjakan jembatan itu dan jembatan sudah selesai. Lalu waktu dia balik, proyek sudah selesai bos. Dia bertanggung jawab kepada siapa? Kepada bosnya. Melaporkan bahwa pekerjaan yang dia berikan itu sudah selesai. Betul tidak? Nah, Kristus walaupun ini enggak sama ilustrasinya, Kristus telah melakukan pekerjaan Bapa sebagai perencana. Dan dia melakukannya sebagai pelaksana. Dan sudah beres, yaitu karya keselamatan. Lalu ayat yang kedua, Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Ini menarik. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di dalam rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, dari 3 ayat ini sekali lagi menunjukkan bahwa Kristus Allah Anak ini adalah pelaksana keselamatan yang tuntas. Ya. Dia enggak hanya mati di kayu salib bagimu, tapi dia akan menyelesaikan sampai akhir. Bahwa dia akan menyediakan tempat bagi kita di surga. Dia naik ke surga, dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dan ini suatu berita sukacita, bukan? Dan setelah dia menyediakan tempat itu, ini dia. Sang pelaksana masih akan kembali. Untuk apa? Untuk menjemput engkau dan saya. Sebab dia berkata, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Wow. Ini satu pengharapan yang luar biasa, saudara. Masihkah kita meragukan siapakah Kristus? Siapakah Allah Anak ini? Tidak ada manusia yang naik ke surga kalau bukan turun dari surga, bukan? Karena itu kalau ada hamba-hamba Tuhan atau manusia mengaku naik turun ke neraka,
naik turun ke surga itu bohong besar. Sebab yang pernah naik ke surga adalah Dia yang pernah turun dari surga. Dan itu cuma Kristus. Manusia biasa enggak ada. Abraham sendiri bilang, enggak ada orang bisa menyeberangi antara engkau dan saya dengan orang kaya itu. Lazarus dan orang kaya itu ada satu jurang yang enggak mungkin diseberangi. Dan tidak akan ada orang dari dunia orang mati bisa masuk ke dunia orang hidup. Tuhan sudah membatasi itu dengan baik. Karena itu Yesus adalah harapan kita satu-satunya. Enggak ada cara lain. Sebagai pelaksana pribadi kedua Allah Tritunggal, Dia telah menuntaskan semuanya. Bahkan terakhir Dia akan datang untuk jemput kita. Menarik bukan? Ayat yang terakhir. Yohanes 16 ayat 7 sampai 8 dan ayat 13. Ya, agak panjang sedikit, saya baca. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Pergi di sini naik ya. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan katakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Siapa yang disebut dengan Roh penghibur, Roh kebenaran ini? Saudara, ini adalah berkaitan dengan pribadi Allah Tritunggal yang ketiga. Coba seputar kenaikan Yesus saja, Allah Bapa muncul di situ. Lalu Yesus sendiri sebagai Allah pribadi yang kedua ada di dengan segala keterangan Dia. Lalu ini terakhir, bahwa sebelum Yesus naik ke surga, Dia bilang lebih berguna aku pergi naik ke surga. Sebab kalau aku pergi, Dia datang, Roh penghibur itu. Siapa? Ini bicara tentang Roh Kudus, pribadi ketiga dari Allah Bapa, dari Allah Tritunggal. Ya. Dan menarik, Dia akan turun sebagai apa? Dia akan menginsapkan dunia akan dosa. Orang-orang yang dipilih Tuhan akan bertobat melalui Dia. Dia akan menginsapkan orang akan kebenaran, sehingga orang tidak lagi hidup dalam kesalahan. Kemudian Dia akan memimpin umat pilihan Tuhan kepada seluruh kebenaran. Supaya kita mengenal siapa Allah dengan secara totalitas. Hanya Dia yang bisa menyatakannya bagi kita. Dan Dia akan memberitakan hal-hal yang akan datang. Saudara-saudara, seputar kenaikan Yesus ini, tiga pribadi Allah Tritunggal ini muncul secara bersamaan dan memiliki kolaborasi yang luar biasa pada diri mereka. Ya, Allah Bapa berperan sebagai yang mengutus, Dia memberikan pekerjaan kepada Allah Anak untuk melakukan yang namanya karya keselamatan. Lalu Allah Anak berperan sebagai pelaksana. Ia naik di kayu salib, mati di situ. Lalu bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, menyediakan tempat bagimu dan bagiku. Dan nanti Dia masih akan datang untuk menjemput kita. Dan Allah Roh Kudus diutus setelah Yesus naik. Tujuannya apa? Untuk memelihara engkau yang sudah diselamatkan. Untuk memimpin engkau yang sudah diselamatkan. Untuk memfollow up engkau yang sudah diselamatkan. Sehingga niscaya dunia ini tidak akan membinasakanmu. Saudara-saudara, dalam momen kenaikan Yesus, kita lihat tiga pribadi Allah Tritunggal berkolaborasi dengan luar biasa. Kenaikan Kristus menunjukkan bahwa Dia adalah Allah, pribadi Allah yang ketiga. Dia adalah salah satu pribadi Allah Tritunggal itu. Karena itu saudara-saudara, kita bersyukur mengenal siapa Allah ini. Ya, Allah yang menyatakan diri melalui Kristus dan Roh Kudus sebagai pemelihara kita. Dan ini suatu hal yang luar biasa. Setiap kali kita merayakan, merenungkan arti dan makna kenaikan Yesus ke surga, kita mestinya jangan berpikir, oh berarti sudah selesai gitu. Tidak, ini masanya Allah yang pribadi Allah yang ketiga, yaitu Roh Kudus yang memelihara kita. Sebab kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Lalu kita sudah ditebus oleh Kristus Sang Allah Anak. Dan sekarang kita dipelihara, di-follow up oleh pribadi Allah yang ketiga, yaitu Roh Kudus.
Bersyukurlah karena melalui Kristus kita mengenal 3 pribadi ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur begitu sempurnanya ajaran kebenaran firman-Mu. Apa yang kami ketahui ada sebagian kecil dari yang dinyatakan oleh Allah kepada kami. Tapi walaupun demikian Tuhan, hati kami puas, hati kami berterima kasih. Sebab Allah yang kami kenal bukanlah Allah ciptaan manusia. Tapi ini adalah Allah dalam konsep Alkitab. Konsep Allah yang wahyukan bagi kami. Karena itu Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas Allah Bapa. Terima kasih atas Allah Anak. Dan terima kasih atas Allah Roh Kudus. Yang senantiasa bekerja, berkolaborasi dalam ide dan rencana yang sama demi keselamatan kami. Berkati setiap jemaat untuk mensyukuri betapa Allah luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan, bila hari ini kami merayakan makna kenaikan Yesus yang menyatakan 3 pribadi Allah kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar pada hari ini. Dan sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengajak setiap jemaat bangkit berdiri di tempatnya masing-masing. Dan kita naikkan pujian, terima kasih Tuhan. Kita akhiri ibadah kita dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Jemaat Tuhan, mari kita kembali ke tempat kita masing-masing. Kita menghadapi hidup kita dengan penuh iman. Bab Dia yang telah naik ke surga berjanji akan datang kembali, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya memimpin dan menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok, dan seterusnya, sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita sale-salenya. Amin. Amin. Amin.
Amin. Silakan duduk saat teduh, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati dan sebentar kita mendengar warta. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, selamat beribadah, selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menolong kita dengan naiknya Tuhan Yesus di surga, memberikan satu harapan, sebab dia nanti akan datang kembali untuk menjemput kita. Amin ya. Baik Bapak Ibu, hari ini tadi kita ibadah mulai jam 10 dan kita selesai persis jam 11 ini. Nah jangan lupa acara kita belum selesai. Karena mulai dari jam 11 sampai jam 12 kita akan bertemu dalam bentuk kebersamaan antar jemaat, antar keluarga itu melalui aplikasi Zoom. Jadi Bapak Ibu setelah ini ya boleh minum-minum dulu, ngopi-ngopi dulu, setelah itu masuk kembali di dalam aplikasi Zoom sesuai dengan link yang sudah diberikan oleh diaken kita. Dan di sana kita akan berinteraksi satu sama lain, bersekutu ya. Mungkin say hello, udah lama gak ketemu, ini kesempatan untuk kita membangun kebersamaan. Baik, untuk hari Minggu seperti biasa ibadah umum kita kembali pada pukul 10.30 ya, 10.30 seperti biasa. Dan sekolah Minggu pukul 9 pagi. Dan begitu juga remaja dan pemuda pada hari Sabtunya ya sesuai dengan jam yang sudah biasa dilaksanakan. Baik, itu saja yang ingin kami sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup penuhiku, pulihkanku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu.